Halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Salam kenal buat yang baru nemuin channel ini. Klik tombol subscribe buat mensupport gue juga, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oh ya, jangan lupa follow gue di sosial media gue, di TikTok dan Instagram dengan account yang sama, Ronald_R_Situmorang. Kalau menurut kalian video ini berguna, tolong share video gue di sosial media kalian supaya orang yang membutuhkan dapat informasinya. Thank you buat kalian semua. Nih gue sekarang seperti biasa lagi bawa jalan-jalan. Tapi sekarang ini gue lagi kayak bukan di hutan sih. Kalau hutan kan liar ya, atau luas. Ini nggak terlalu luas, jadi kayak apa sih, forest. Gue susah sih bilangnya. Ini bukan jungle tapi forest, jadi bukan hutan tapi apa tuh? Sorry, gue lupa. Soalnya waktu sekolah pelajaran bahasa Indonesia gue juga jelek. Come hit dah. Ya seperti ya, ini sebenarnya kelanjutan dari video yang kemarin. Video kemarin itu gue menceritakan atau spill gaji-gaji beberapa profesi di Norwegia. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian. Dan sebelumnya gue nggak terpikir buat bikin video ini, cuman gara-gara gue mikirnya gue udah nge-spill gaji-gajinya itu kayak ke hak kita. Nah kenapa juga nggak gue ceritain tentang kewajiban kita. Ini masalah pekerjaan ya, tentang kewajiban kita, yaitu bayar pajak. Norway itu salah satu pembayar pajak yang tinggi. Tapi walaupun pajaknya tinggi, ya kita nikmatilah di sini di Norway ini, kita nikmati hasil pajak kita karena rumah sakit gratis, pendidikan juga gratis. Kayak gue yang udah ngerasain sendiri, biaya sekolah bahasa gue gratis, biaya sekolah kejuruan gue sebelum masuk kuliah gratis. Jadi sebenarnya kuliah gue juga bisa gratis, cuman gue memilih di fakultas yang swasta. Ya balik lagi ke ngomong pajak di Norway itu, gue saranin buat kalian, kalau kalian sudah keterima kerja di sini, gue saranin buat kalian patuhilah pajak karena itu wajib. Dan satu poin lagi, lebih baik kalian mengatur pembayaran pajak kalian itu melebihi batas minimum. Itu kan semua pajak itu kalian bisa atur berapa persen kalian harus bayar. Contohnya kalian mendaftarin ke kantor pajak di sini, pendapatan kalian setahun sekian. Nah itu otomatis kan pajaknya ngedaftarin pendapatan kalian per tahun sekian. Terus nanti dapat jawaban dari orang pajaknya berapa pajak minimum yang kalian harus bayar. Contohnya kalau kalian minimum bayar 10% contohnya, gue saranin kalian bayarnya 15% atau 17%. Karena itu pembayaran pajak itu kan bisa diatur sesuai dengan kemauan kita. Nah gue saranin kalian membayarnya melebihi batas minimum, karena ada saatnya pengalaman istri gua, dia bayar pajak sesuai dengan minimum yang ditentukan oleh kantor pajaknya. Ternyata dia mendapatkan tawaran kerja melebihi dari kontraknya, jadi naik gitu. Maksud gue, awalnya dia pas diterima kerja katakanlah 80% kerjanya, terus di tengah-tengah kontrak, di tengah-tengah tahun dia ditawarin 100% full kerja. Nah itu kan pendapatan jadi naik per tahunnya. Nah istri gue pada akhirnya dia lupa ngedaftarin pajaknya lagi. Terus pada akhirnya dia di bulan Juni dia dapat pemberitahuan harus membayarkan pajak sebesar 13.000, dan itu besar. Bayangin aja kalau misalnya 10.000-nya itu 17 juta atau 16 juta, sekitar segitu lah. Jadi dia harus bayar 13.000, dan itu bikin stres pada saat kita memang pas-pasan gitu. Nah kalau gue belum pernah ngalamin seperti itu. Gue ngalamin itu selalu lebih, karena gue
walaupun gue nggak terlalu banyak jam kerja ya, gue sampai sekarang ini aja daftar pajak gue itu 32%. Jadi gue bakalan selalu dapat uang lebih pada saat Juni atau pada saat musim panas, liburan musim panas. Jadi gue saranin buat kalian, mending kalian membayar lebih dari nilai minimum pembayaran pajak. Jadi kalian nggak kepepet. Itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita penuhi setelah kita mendapatkan hak kita. Ya gue juga di sini bakalan sedikit cerita. Ini masih mencakup karyawan lingkup kerja, yaitu THR di Indonesia dan uang libur di Norwegia. Poin pertama yang gue lihat perbedaannya, THR di Indonesia itu setahu gue kalian dapatnya di bulan hari raya sesuai dengan agama kepercayaan kalian. Contohnya kalau Muslim dapatnya pas Lebaran, dan kalau Kristen dapatnya pas Natal. Nah kalau di Norway kalian dapat uang liburnya itu pada saat libur summer, yaitu Juni atau Juli. Ada beberapa perusahaan yang Juli. Nah kalian juga itu disamaratakan. Itu disamaratakan, tidak sesuai dengan agama yang kalian anut. Jadi semua warga di Norway itu sama dapatnya Juni atau Juli. Poin kedua adalah, setahu gue kalau THR di Indonesia kalian belum dapat THR kalau di bawah atau belum bekerja 6 bulan. Nah kalau di Norwegia uang liburnya itu mau kalian kerja cuman 1 hari itu, atau cuman 1 jam, atau bahkan cuman 1 bulan, kalian tetap dapat uang libur nih. Tapi kalian dapat di tahun berikutnya. Contohnya kalau kalian 1 hari kerja contohnya, terus katakanlah gaji kalian itu pada hari itu setelah dikalikan beberapa jam dan jumlahnya itu katakanlah 1000 kroner. Nah sementara uang liburan kalian, uang liburan musim panas kalian 15%. Jadi kalian dapat 15% dari 1000 uang gaji kalian yang 1 hari itu. Tapi dapatnya di bulan atau di tahun, dapatnya di bulan Juni atau Juli di tahun berikutnya. Bukan, walaupun kalian kerjanya itu Januari katakan atau Februari, bukan di tahun yang sama kalian mendapatkan uang liburan kalian. Contohnya di tahun 2023 ini Januari kalian bekerja, nanti kalau mau dapat uang liburnya itu di tahun 2024 Juni atau Juli, dan itu rata pasti kalian dapat. Nah uang liburnya itu juga disertakan dengan atau diakumulasikan, tergantung kalian membayar pajaknya itu kurang atau lebih. Kalau kurang kalian bayar pajak, itu uang liburnya kalian itu langsung dikurangkan otomatis, dan sisanya dibayarkan ke kalian kalau ada sisanya. Kalau nggak ada sisanya atau bahkan kalian minus, kalian harus bayar. Tapi kalau lebih, nah itu semua ditambahkan uang libur, terus tambahan kelebihan pajak. Jadi kalian dapat semuanya total di bulan Juni atau Juli tahun berikutnya. Itu sih poin yang gue tangkap agak beda. Jadi kalian dapat uang libur jadi kalian dapat uang libur itu
tidak tergantung berapa lama kalian bekerja. Dengan catatan kalian bekerjanya itu bayar pajak ya, resmi. Jadi kalian bisa didata langsung. Jadi kalian bisa terdata di kantor pajak. Nah itu video untuk hari ini. Karena sebenarnya gue nggak berkepikiran seperti gue bilang, karena gue udah bikin video gaji-gaji beberapa profesi di Norwegia. Gue mikir ada baiknya gue spill juga ke kewajiban kita, jadi bukan hak aja. Jadi kalian juga tidak gelap mata atau tidak hanya tergiur dengan nilai rupiah yang gua spill di video sebelumnya atau di video gaji di Norwegia. Jadi kalian bisa tahu kalian juga harus bayar pajak di Norwegia itu tinggi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Buat yang baru nemuin channel ini, klik kalian di tombol subscribe, itu sangat membantu dan memotivasi gua. Jadi gua makin bersemangat bikin video-video berikutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share di sosial media kalian. Siapa tahu di luar sana ada yang lebih membutuhkan info ini. Follow gue juga di sosial media gue, di TikTok dan Instagram dengan account yang sama, Ronald_R_Situmorang. Jadi gue bisa berinteraksi dengan kalian secara live dan update. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sebisa mungkin gue bakalan balas dan jawab atau DM gue secara langsung di sosial media gue. Thank you, semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya.